Kami mendampingi beliau dakwah ke satu wilayah, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain. Ketika saat panas jalannya berdebu, ketika saat hujan jalannya berlumpur. Syukur alhamdulillah, salawat serta salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah SAW beserta para sahabat, keluarga dan umat beliau milki Allahumma amin. Mohon maaf kepada para jamaah, saya bukan siapa-siapa dan saya tidak akan memberi nasihat karena bukan kapasitas saya, walaupun Habib terus memberi nasihat untuk para jamaah. Saya hanya salah satu dari sekian ribu santri dan jamaah Majelis Rasulullah SAW yang ada di Kalimantan Tengah. Pertama, kami hanya ingin menyampaikan salam rindu kami dari para jamaah Majelis Rasulullah Kalimantan, khususnya pada Habibana Idrus bin Muhammad Idrus dan para habaib, terutama dari Kecamatan Paringgian, kemudian Telaga Antang, Antang Kalen, Tualan Hulu, Samuda. Karena sebenarnya sampai hari ini Habib selalu ditanya kapan Habib Idrus datang. Yang bulan Ramadan kemarin ditunggu-tunggu tidak bisa hadir karena keadaan. Jadi kami sampaikan salam rindu, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera hadir di Kalimantan Tengah. Yang kedua, perjalanan beliau Majelis Rasulullah di Kalimantan Tengah kurang lebih hampir 5 tahun, dan alhamdulillah salah satu di antaranya adalah kami keluarga dan teman-teman kami di sana telah berikrar dan berbaiat sejak bertemu dengan beliau untuk jadi santrinya beliau sampai sekarang. Dan ada beberapa hal yang sebenarnya khususnya bagi pribadi saya merasa sangat berat ketika ketemu beliau. Salah satu di antaranya seperti yang terjadi malam ini, disuruh berdiri ini rasanya lebih berat dari perjalanan yang saya rasakan berat. Karena kalau tidak salah 1 tahun yang lalu saat beliau hadir di Kalimantan Tengah, kami dari jamaah Kecamatan Paringgian dan beberapa patwal itu berangkat menjemput beliau ke bandara. Perjalanan dari rumah ke bandara kurang lebih paling cepat 2 jam. Lalu kami mendampingi beliau dakwah ke satu wilayah, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu tempat ke tempat lain. Ketika saat panas jalannya berdebu, ketika saat hujan jalannya berlumpur, kami jatuh bangun. Dan kalau tidak salah waktu itu 3 hari 3 malam kami mendampingi beliau. Bahkan saat itu sempat tertidur di tengah hutan, di pinggir sungai, di seberang sana dihadang oleh orang mabuk bawa senjata. Dan perjalanan beliau di sana tidak seperti di sini. Mungkin di sana dalam jarak tempuh 1-2 jam tidak ketemu warung, tidak ketemu urah, itu sudah biasa. Dan itu bagi kami sudah biasa, dan kami tidak merasa berat karena kami sudah dilatih karena kami ada di pedalaman Kalimantan Tengah. Ya katakanlah sudah terlatih seperti orang hutan gitu. Jadi tidur dimanapun kami siap, bahkan kami merasa kasihan dengan beliau. Tapi itu tidak terasa berat bagi kami. Tapi yang paling berat ketika disuruh berdiri ngomong ini. Untuk itu kami mohon pada para jamaah hendaknya bisa mendoakan ke beliau selalu sehat walafiat, diberikan panjang umur. Dan yang kedua mohon dengan hormat. Jadi kami mohon dengan hormat wabil khusus kepada Umi. Mudah-mudahan setelah dengar cerita kami jangan sampai Habib terus dilarang untuk datang ke Kalimantan. Itu ada satu musibah bagi kami. Jadi karena memang di sana kadang-kadang tidak ketemu manusia, tapi sekali-sekali ketemu babi lewat, ketemu ular di jalan sudah biasa. Bahkan kaki beliau yang mulia pun pernah turun di jalan berlumpur. Bahkan kami juga pernah pulang itu seluruh teman-teman pengawal tidak pakai baju, tidak pakai celana. Kenapa? Harus tarik-tarian untuk
melepaskan mobil yang terpatak di tengah jalan. Itulah kondisi di sana, dan alhamdulillah Habibana Idrus Muhammad Rusus ini tidak merasa keberatan dan siap membimbing kami di wilayah yang ada di pedalaman. Kemudian yang kedua, alhamdulillah Habib, untuk daerah-daerah yang didatangi Habib ada majelis Rasulullah di sana, cukup luar biasa sambutannya dan terjadi perubahan yang sangat drastis, yang dari masyarakat asalnya kurang kompak menjadi kompak, yang semangat dakwahnya kurang jadi bersemangat, yang asalnya mungkin masyarakatnya kurang syiar menjadi sangat syiar, bahkan sering menanyakan kapan Habib Idrus datang. Mungkin itu yang dapat kami simpati. Yang terakhir, mohon maaf kepada Habibana, memang kami dan pertama teman-teman ada janji dan juga beliau minta untuk dikirimi kayu ulin, tapi sampai sekarang kami bingung Habib mau ditaruh di mana, karena katanya beliau belum ada lokasi. Oleh karena itu mohon doanya mudah-mudahan segera dapat lokasi strategis, sehingga karena beliau sering bilang sangat merindukan pengen ada pondok pesantren, dan kita pun hanya bisa membantu. Karena mohon maaf, kami sering dibilang sama Habib Idrus, kalau bisa suruh jadi orang alim, tapi ternyata jadi orang alim tidak mudah. Orang seperti saya sarannya sampai kiamat mungkin susah jadi orang alim. Kalau tidak bisa jadi orang belajar pun juga persyaratannya cukup berat. Yang kedua, menjadi pendengar. Jadi pendengar pun ternyata juga tidak mudah itu. Kemudian yang terakhir, jadilah pecinta. Nah ternyata untuk mencintai ini pun juga kami sampai sekarang pun masih merasa ragu-ragu apakah cinta kami ke beliau dan para habaib ini bertepuk sebelah tangan. Kami juga tidak tahu. Kami hanya berharap mudah-mudahan dibalas cinta kita. Oleh karena itu kami hanya bisa yang terakhir, yang di luar itu semua, mencoba mengambil peran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama ini mendapatkan keberkahan, karena orang seperti kami, keluarga kami, teman-teman kami di Kalimantan, jangankan diajak ngobrol, kami ketemu bisa bersalaman, memandang wajahnya, ini sudah satu kebanggaan tersendiri bagi kami untuk yang ada di sana. Makanya kami teringat dengan ungkapan seorang sufi, kalau kamu ingin mutiara, tinggalkanlah padang pasir, susurilah pantai. Karena di padang pasir tidak ada mutiara, adanya di laut. Kalau toh engkau gagal mendapatkan mutiara yang berkilau, setidak-tidaknya tidak akan pernah gagal untuk menggapai air. Oleh karena itu, ya setidak-tidaknya kami bisa bertemu, bersalaman, mudah-mudahan membawa keberkahan tersendiri bagi kami. Mungkin itu, mohon maaf itu dan para habaib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.